Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita pada pembelajaran matematika peminatan dengan topik persamaan trigonometri di kelas 11 IPA. Materi persamaan trigonometri berarti kita membahas persamaan yang mana di dalamnya memuat variabel yang berbentuk trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen, ataupun bentuk trigonometri yang lainnya. Persamaan trigonometri yang akan nanti kalian pelajari ada beberapa bentuk. Yang pertama, persamaan sinus, di mana sin X sama dengan sin A. Persamaan kosinus, di mana cos X sama dengan cos A. Persamaan tangen, di mana tan X sama dengan tan A. Persamaan yang berbentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Dan persamaan terakhir adalah persamaan trigonometri yang mana dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, yang kita akan pelajari hari ini adalah persamaan trigonometri sederhana yang berbentuk sin X sama dengan sin A. Baiklah, kita akan langsung ke materinya tentang penyelesaian persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan sin A. Jadi, jika kalian nanti punya persamaan dengan bentuk seperti ini, sin X sama dengan sin A, perhatikan bahwa kedua ruas harus sama-sama dalam bentuk sin. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Atau jika sudutnya dalam bentuk satuan radian, maka X-nya sama dengan A ditambah K dikali 2Pi atau X sama dengan Pi dikurang A ditambah K dikali 2Pi. Ingat, 1 Pi radian sama dengan 180 derajat. Sementara K itu adalah bilangan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Baiklah, untuk memperjelas, kita akan langsung ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan sin 20 derajat untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Perhatikan batas ini. Batas ini nanti akan mempengaruhi hasil atau bilangan mana nanti yang akan memenuhi persamaan ini. Baiklah, untuk penyelesaiannya, sin X sama dengan sin 20 derajat. Perhatikan kedua ruas sudah sama-sama sin, sehingga kita bisa langsung menerapkan rumus yang sebelumnya, yaitu X1 sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat, atau X2 sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Kita akan selesaikan yang ini dulu. A kita ganti dengan 20 sesuai dengan yang ada pada soal. Maka untuk K sama dengan 0, maka K di sini akan kita ganti dengan 0 sehingga kita peroleh 20 ditambah 0 dikali 360 derajat, hasilnya adalah 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh hasilnya adalah 380 derajat. Dan ini tidak memenuhi persamaan tersebut. Kenapa? Karena nilai X di sini rentangnya antara 0 sampai 360 derajat. Karena 380 itu lebih dari 360, maka yang ini tidak memenuhi persamaan. Selanjutnya kita akan ke X2. A kita ganti 20 sehingga kita peroleh X2 sama dengan 160 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X2 sama dengan 160 derajat, K-nya kita ganti 0, sehingga kita peroleh X2 sama dengan 160 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X2 sama dengan 160 derajat. K-nya kita ganti dengan 1, sehingga kita peroleh 520 derajat.
Nah, ini juga tidak memenuhi karena 520 derajat itu lebih dari 360 derajat, artinya tidak berada di rentang ini. Sehingga yang menjadi himpunan penyelesaian dari persamaan ini adalah 20 derajat atau 160 derajat. Nah, bagaimana anak-anak? Ibu harap kalian bisa memahami contoh soal yang pertama ini. Baiklah, kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan setengah untuk 0 kurang dari x kurang dari pi. Ingat, pi itu sama saja dengan 180 derajat. Nah, penyelesaiannya, perhatikan kedua ruas masih belum sama bentuknya. Di sini ada sin, di sini tidak ada, sehingga yang setengah ini harus kita ubah juga dulu dalam bentuk sin. Sin berapa yang punya nilai setengah? Sehingga kita peroleh sin 30. Nah, setelah di sini sama, di sini ada sin, di sini juga ada sin, maka kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya. 2x1, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di sini, sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Atau 2x2 sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. Kita akan menyelesaikan bagian ini dulu. 2x1 sama dengan A kita ganti dengan 30, sehingga kita peroleh bentuk ini. Nah, karena kita ingin mencari penyelesaian x1, sementara di sini masih ada 2x1, maka yang ini bagaimana caranya? Kalian bisa membuat ini menjadi x1 saja, yaitu dengan cara membagi kedua ruas dengan 2, sehingga kita peroleh x1 sama dengan 15 ditambah K dikali 180 derajat. Setelah kalian dapat bentuk ini, maka untuk K sama dengan 0, maka X1 sama dengan 15, K kita ganti 0, hasilnya adalah 15 derajat. Karena di sini bentuknya dalam pi, jadi tinggal kita ubah saja 15 derajat menjadi pi per 12. Untuk K sama dengan 1, maka kita peroleh X1 sama dengan 15 ditambah 1 dikali 180 derajat sama dengan 195 derajat. Nah, perhatikan yang ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena yang diminta X-nya antara 0 sampai pi, di mana pi itu sama dengan 180 derajat. 195 lebih dari 180, sehingga ini tidak memenuhi. Maka kita akan beralih ke persamaan yang sebelah sini. 2x2 sama dengan A-nya kita ganti dengan 30, sehingga kita peroleh 2x2 sama dengan 150 dikali K dikali 360 derajat. Ditambah K dikali 360 derajat. Perhatikan, di sini masih tetap 2x2, sehingga harus kita ubah menjadi x2 saja dengan cara membagi kedua ruasnya dengan 2. Sehingga kita peroleh x2 sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X2 sama dengan 75 derajat ditambah K-nya kita ganti 0, dikalikan dengan 180 derajat. Hasilnya adalah 75 derajat. Atau karena di sini dalam bentuk P, maka kita ubah lagi menjadi 5pi per 12. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh hasilnya adalah 255 derajat. Karena ini lebih dari 180, maka ini tidak memenuhi persamaan ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 12 atau 5pi per 12. Kita lanjut di contoh terakhir, contoh soal nomor 3. Himpunan penyelesaian dari sin 3x dikurang 45 derajat sama dengan sin 30. Untuk 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 180 derajat. Baik, jika kalian punya bentuk seperti ini, maka
Langkah awal sama seperti dua contoh sebelumnya. Sin 3x dikurang 45 derajat sama dengan sin 30. Perhatikan bentuknya ini sudah sama. Sehingga tinggal kita ambil 3x 1 dikurang 45 derajat sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Atau 3x2 dikurang 45 derajat sama dengan 180 derajat dikurang A ditambah K dikali 360 derajat. A kita ganti dengan 30. Sehingga kita peroleh bentuk ini. Nah, karena yang dicari hanya X1-nya, maka yang tidak berkaitan dengan X1 akan kita pindah. Min 45 derajat menjadi plus 45 derajat. Sehingga kita peroleh 3x1 sama dengan 75 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Perhatikan bagian ini. Karena di sini 3x1 sementara yang kita cari adalah x1, maka kedua ruas akan kita bagi dengan 3. Sehingga kita peroleh x1 sama dengan 25 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka x1 sama dengan 25. X1 sama dengan 25 ditambah K-nya kita ganti 0, sehingga kita peroleh hasil 25 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka K-nya kita ganti 1, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 145 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka kita peroleh hasilnya adalah 265 derajat. Perhatikan, karena ini lebih dari 180 derajat, ini adalah rentang yang diminta, maka untuk yang sudut 265 derajat itu tidak memenuhi persamaan. Sehingga kita akan ke penyelesaian yang berikutnya. A-nya kita ganti 30, sehingga kita peroleh 3x2 dikurang 45 derajat sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti tadi, yang ini kita pindah, sehingga kita peroleh 3x2 sama dengan 155 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, karena di sini masih 3x2 sementara yang akan kita cari adalah x2, maka kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga kita peroleh x2 sama dengan 65 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka x2-nya sama dengan 65 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka K-nya kita ganti 1. Kita peroleh X2-nya 185 derajat. Perhatikan, sudut ini ternyata lebih dari 180 derajat, sehingga dia tidak memenuhi persamaan trigonometri yang ini. Sehingga himpunan penyelesaian yang memenuhi adalah 25 derajat, 65 derajat, atau 145 derajat. Nah, ini adalah referensi sudut istimewa dan beberapa sudut yang lainnya. Untuk yang lebih lengkapnya silakan kalian cari, bisa di Google atau kalian buka catatan trigonometri di kelas 10 kemarin. Baiklah anak-anak, Ibu harap ada apa yang disampaikan bisa kalian pahami. Kalian simak kembali, dan jika ada yang tidak dimengerti atau masih belum paham, silakan kalian tanyakan. Bertemu lagi ke pertemuan berikutnya. Selalu semangat dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.